Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukma. Saya dari program studi manajemen dari kelas 6C Bahasa Indonesia. Saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya mengenai strategi retensi karyawan dalam mengurangi tingkat turnover pada perusahaan PT Cimol. Materi presentasi yang pertama itu adalah latar belakang, di mana di latar belakang ini saya akan menjelaskan apa itu fenomena dalam perusahaan tersebut. Di dalamnya juga ada yang namanya tuh research gap, lalu ada data faktual, lalu ada yang terakhir itu teori mengenai masalah yang terjadi pada proposal saya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian saya, itu saya akan menjelaskan nanti, dan ada hasil rangkuman. Selanjutnya ada manfaat penelitian, tinjauan pustaka, lalu metode penelitian. Latar belakang. Yang pertama, di sini ada fenomena gap yang saya ambil itu meningkatnya turnover karyawan menjadi masalah serius bagi banyaknya perusahaan. Ya, kenapa masalah turnover ini menjadi masalah yang paling serius? Karena itu bakal menjadi impact di mana perusahaan akan menjadi sangat tertekan karena kekurangannya karyawan yang benar-benar berprestasi. Karena kita juga tidak tahu karyawan seperti apa yang keluar dari PT tersebut. Entah itu karyawan yang berprestasi bagi perusahaan, entah itu karyawan yang entah itu karyawan yang hanya biasa saja. Jadi itu salah satu hal yang sangat tidak menguntungkan ya bagi perusahaan. Dan yang kedua, di sini ada teori yang saya ambil, yaitu teori ini itu menunjukkan kepada seorang yang merasa puas atau tidak puas atas suatu situasi tergantung pada perasaan adil. Dan yang saya ambil di sini adalah teori keadilan atau equity. Bisa disebut juga equity. Mengapa saya mengambil teori ini? Karena sangat berkaitan dengan yang namanya retensi dan juga turnover karyawan di perusahaan tersebut. Nah, dari data faktualnya pada tahun 2025, setidaknya tuh ada 22-27% yang turnover atau keluar dari perusahaan tersebut. Dari 2.400 sampai 3.000. Sampai dari 11.000 karyawan. Itu kan lumayan juga ya untuk rata-rata segitu. Hampir 27 dari 22 sampai 27% itu lumayan tinggi. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya research gap. Research gapnya itu kompleksitas retensi karyawan semakin menarik perhatian para pemimpin organisasi saat mereka menavigasi pasar tenaga kerja yang berkembang pesat. Oke, rumusan masalahnya saya mengambil bagaimana strategi retensi karyawan yang tepat diterapkan dapat mengurangi tingkat turnover karyawan pada PT Cimlu. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi retensi karyawan yang dapat mengurangi tingkat turnover di PT Cimlu, serta memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan karyawan. Nah, jadi tujuan saya itu meneliti ini supaya strategi retensi saya bisa dipakai, itu mengurangi angka turnover yang terjadi pada PT tersebut dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berprestasi. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, dan yang kedua ada mengidentifikasi faktor penyebab utama turnover. Dan yang ketiga itu menerapkan kebijakan retensi yang efektif dan berkelanjutan. Yang keempat ada manfaat bagi perusahaan. Nah, penelitian ini bermanfaat dalam menurunkan biaya akibat turnover. Yang A itu biaya rekrutmen dan pelatihan ulang. Nah, banyak yang akibat turnover ini banyak biaya rekrutmen yang keluar dan harus membuat pelatihan ulang. Dan yang B itu hilangnya produktivitas karena pergantian tenaga kerja.
Nah, produktivitas yang udah terjadi sangat baik di perusahaan tersebut itu bisa jadi eh, menghilang karena adanya tenaga kerja yang baru dan kurang menyesuaikan dari segi kerjanya dia. Dan yang terakhir, yang C, dampak negatif terhadap moral tim dan budaya kerja. Di sini ada kajian teori, di mana teori retensi karyawan itu saya ambil. Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berada di perusahaan tersebut, karena sumber daya manusia yang mengatur jalannya perusahaan. Betul. Makanya sebagai atasan itu harus banget yang namanya tuh kita mensejahterakan yang namanya karyawan terlebih dahulu, baru setelah itu kita memikirkan kepentingan internal yang ada di perusahaan tersebut. Mengapa kita harus mensejahterakan kepentingan karyawan terlebih dahulu? Agar kinerja karyawan kita itu sesuai protokol perusahaan dan mencakupi apa yang perusahaan inginkan. Dan yang kedua itu ada teori turnover karyawan. Nah, dalam mencapai tujuan organisasi banyak kendala yang dihadapi oleh organisasi. Salah satu kendala tersebut adalah turnover karyawan. Ya, betul sekali. Mengapa turnover karyawan ini itu sangat menjadi kendala yang sering dihadapi oleh organisasi? Karena dengan adanya turnover yang tinggi, karyawan susah mencakup apa yang ingin karyawan inginkan. Nah, jadi kinerja karyawan tuh sangat dibutuhkan sekali sama perusahaan agar perusahaan tuh terpenuhi apa target yang perusahaan inginkan. Makanya turnover karyawan ini tuh menjadi salah satu kendala yang sering banget terjadi di perusahaan-perusahaan besar ya. Oke, next di sini ada metode penelitian. Nah, desain penelitian saya ini menggunakan metode kuantitatif. Karena saya di sini tuh mencari data responden dan teknik pengumpulan data itu menggunakan kuesioner. Nah, sebelum kita masuk dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner, saya harus mencari data terlebih dahulu, data responden dengan menggunakan rumus Lovin agar saya bisa tahu data responden di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada instrumen penelitian. Nah, kuesioner terbentuk dengan skala Likert 1 sampai 5. Itu dimana skala Likert tersebut itu adalah jumlah ya, 1 sampai 5. Dan yang kedua itu disusun berdasarkan dua variabel. Strategi retensi sebagai variabel X saya dan turnover karyawan sebagai variabel Y saya. Nah, hasil rangkumannya, strategi retensi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, menciptakan atau terciptanya peluang pengembangan karir. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.